Alhamdulillah kabar baik untuk semuanya. Begini alur dan aturan pulang lewat Juanda Surabaya sesuai arahan Pangdam 5 Brawijaya. Nah, bagi teman-teman yang berasal dari Jawa Timur dan jika lewat Juanda, begini yang harus kalian persiapkan dari luar negeri saat pulang ke Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kabar baik ya, Surabaya akan menjadi pintu ketiga kedatangan PMI dari luar negeri ya. Yang pertama Soekarno-Hatta, yang kedua Samratulangi Manado, dan ketiga ini dibuka Bandara Juanda Surabaya untuk mengantisipasi membludaknya kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Nah, ini info dari Surabaya atau terkait alur dan penerimaan kepulangan PMI di Surabaya ya. Rapat koordinasi terbatas Rakortas yang digelar di Aula Hayam Wuruk Makodam 5 Brawijaya Jumat kemarin membahas soal adanya mekanisme pemulangan pekerja migran Indonesia sekaligus kedatangan warga negara asing melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam rakor yang dipimpin secara langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TRI Nur Cahyanto, dengan dihadiri oleh beberapa pihak maupun stakeholder itu merencanakan beberapa langkah yang nantinya harus dilakukan oleh semua pihak dalam upaya mengantisipasi timbulnya klaster baru COVID-19. Kata Pangdam seperti ini, untuk mekanismenya ketika PMI tiba di bandara, mereka akan memasuki bagian imigrasi untuk dilakukan pengecekan legalitas. Itu dilakukan oleh pihak KKP Juanda. Nah, itu untuk mengecek ya, ini PMI bukan, atau jangan-jangan ngaku PMI kayak gitu. Kayak kemarin itu di Jakarta kan ada, padahal fasilitas gratis itu ya untuk pekerja migran Indonesia, untuk mahasiswa, dan untuk ASN yang menjalankan tugas. Nah, kemarin tuh ada yang melancong jalan-jalan luar negeri pulang ingin karantina gratis. Ya enaknya itu kan gara yang penuh tuh seperti itu. Jadi PMI-nya penuh nanti karantinanya kalau orang-orang selain PMI ikut-ikutan karantina gratis. Usai melewati proses itu, kata Maijen Nur Cahyanto, PMI akan dimasukkan pada tahap pemisahan. Artinya proses itu nantinya akan memisahkan antara PMI dan non-PMI. Jangan sampai Surabaya nanti karantina gratis itu dipenuhi oleh non-PMI ya. Nanti kasihan, nanti membludak dan antri lagi. Nah, enaknya kenapa sih pulang Surabaya? Nanti kita bahas di akhir. Setelah itu, masing-masing passenger non-PMI akan dites swab PCR, selanjutnya menuju area holding by PCR, kata Pangdam. Sesudah itu dipersilahkan untuk menunggu. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan kembali identitas. Apakah passenger itu benar-benar PMI atau non-PMI? Pejabat nomor 1 di tubuh Makodam Jaya Brawijaya itu menilai adanya beberapa mekanisme pengecekan itu dipercaya mampu mendeteksi PMI yang kedapatan menggunakan beragam cara untuk bisa masuk melewati jalur bandara. Nah, ini kalau terbukti PMI di area AFSEK akan disiapkan kendaraan penjemputan menuju lokasi karantina. Itu juga berlaku pada passenger non-PMI. Selama di karantina 10 hari, nanti diumumkan hasil tes PCR-nya. Kalau negatif bisa dipulangkan, kalau positif kami bawa ke RS Lapangan Indrapura, kata Pangdam. Mantan KSAD itu menambahkan terdapat 2 lokasi yang dijadikan tempat karantina ya. Pertama sama, masih asrama haji, dan kedua dilakukan di Balai Diklat Kemenak. Nah, setelah tiba di karantina, nanti akan dijelaskan tentang tata tertib dan penyuluhan kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Nah, apa sih untungnya pulang dari Jawa Timur itu? Ya, untungnya banyak sekali itu. Kalau sebelum ditutup tahun kemarin itu yang pulang lewat Surabaya, itu mereka gratis, nggak usah perlu travel-travelan ya. Diantar setelah karantina itu selesai, itu PMI-nya diantar ke daerah masing-masing untuk menjalani karantina selanjutnya di kecamatan atau balai desa masing-masing. Jadi kalau di Jakarta harus naik travel ke berbagai daerah, kalau Surabaya enggak. Jadi dulu tuh gratis dan pengantarannya memang gratis tanpa biaya sama sekali, dan itu lebih baik ya. Itu lebih terjamin juga bagi PMI karena akhir-akhir ini banyak banget yang mengadu terkait travel yang harganya nggak jelas itu. Kadang dia bilangnya tarifnya sekian dan naik sekian, itu banyak banget yang mengadu, dan ya sedikit banyak mereka ada yang kecewa juga, apalagi di Wisma Jakarta itu juga
persaingan travelnya berat banget. Nah, kalau lebih baik bisa lewat Jawa Timur itu lebih baik jika aturannya sama dengan tahun lalu ya, dipulangkan gratis sampai ke daerah atau desa masing-masing. Nah itu, dan kapan tanggal dibukanya, stay tune, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Nanti ketika sudah dibuka kita akan umumkan bareng-bareng, dan di mana beli tiket yang murah dan semuanya kita akan umumkan di video selanjutnya. Terima kasih.